Sebuah teori geologi kuno menyebutkan, proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan, adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara, yang bertabrakan dengan lempengan sebelah utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon, proses tersebut terjadi pada 20–36 juta tahun yang silam. Anak benua yang di selatan, sebagian terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau yang merupakan mata rantai gunung berapi. Gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara, yang sebagian adalah Nuswantoro, yang pada zaman dahulu disebut Swetadwipa. Dari bagian Nuswantoro, salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata, yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawa. Jawata artinya gurunya orang Jawa. Wong, dari kata Wahong, dan Tiang, dari kata Tihiang, yang berarti keturunan, atau berasal dari Dewata. Konon karena itulah, Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata, karena juga merupakan potongan dari benua Swetadwipa, atau Jawata. Mengingat kalau dulunya anak benua India dan Swetadwipa atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran, kalau ada budayanya yang hampir sama, atau mudah saling menerima pengaruh. Juga perkembangan agama di wilayah ini, khususnya Hindu dan Buddha yang nyaris sama. Pulau dengan penduduknya paling banyak di seluruh Indonesia ini, tidak disangka, kalau dahulunya adalah pulau terkecil, dan terpecah belah oleh persilangan laut antara utara dan selatan. Kisah dipersatukannya seluruh pulau yang terdapat di berbagai pulau Jawa, akibat dari kesaktian yang dimiliki oleh Brahmana Agung, bernama Sang Hyang Dewa. Konon dengan kesaktian beliau, pulau itu ditarik satu persatu menjadi pulau terbesar, dan dinamakan Bumi, Ing Jowo Dwipo. Semasa pulau ini belum terjamah oleh manusia, para siluman dari bangsa Sleman dan Togok, telah lebih dulu menduduki hingga ribuan tahun lamanya. Masa itu, Pulau Jawa disebut dengan nama Mokso Sleman, atau zaman para lembut. Namun setelah keturunan dari Sang Hyang Nurasa menduduki bumi Jawa, pulau itu disebut dengan nama Bumi Pengurip, atau bumi yang dihidupkan. Sang Hyang Dewa, akhirnya moksa di puncak Gunung Tidar, setelah beliau menyatukan berbagai bangsa lembut untuk menuju jalan adil, atau kebenaran. Dari keturunannya, terlahir pula para Sang Hyang Agung, seperti Sang Hyang Citrasuma, Sang Hyang Dinata Dewa, Sang Hyang Pancadria, yang akhirnya dari merekalah, sebuah titisan atau wasilah turun-temurun menjadi kerajaan teragung yang absolut. Baru di abad ke-12, Pulau Jawa diperluas dengan 3 aliran yang berbeda, yaitu dengan adanya ajaran Hindu, Mokso Jawi, dan Islam. Akhir dari ketiga aliran tersebut, nantinya menjadi suatu perlambang dari perwatakan penduduk Pulau Jawa hingga sekarang ini. Dalam perluasan arti ketiga tersebut, mencerminkan sebuah kehidupan bermasyarakat gemah ripah loh jinawi. Konon, ajaran ini hanya ada di Pulau Jawa, dan seterusnya menyebar ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia, seperti ajaran Hindu misalnya. Ilmu, diajarkan oleh para Sang Hyang Dewa. Ilmu ini sebagai aji rasa manunggaling agung. Lewat bait Sansekerta Yunani, ilmu itu mengupas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan memahami sifat alam. Ilmu ini, akhirnya diturunkan oleh bapaknya para dewa yaitu Raden Nurasa, kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, dan di zaman Wali Songo nanti. Ilmu ini dipegang, dan menjadi lambang dari sifat kependudukan masyarakat Jawa oleh 3 tokoh Waliullah, yaitu Sunan Kalijaga, Embah Cakrabuana, dan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Mokso Jawi sendiri, adalah sebuah ilmu yang mengupas tentang kedikdayaan ilmu yang bersumber dari Raja Lelembut, bernama Raja Lautan. Ini sangat berperan, dan menjadi salah satu perwatakan masyarakat Jawa. Konon, ajaran yang tergabung di dalamnya mengajarkan arti tirakat, mencegah hawa nafsu, dan memahami makna rohani. Simbol dari ajaran ilmu ini, digambarkan sebagai bentuk keris. Keris menjadi suatu perlambang dari ajaran orang Jawa, yang bermula dari seorang empu, bernama Ki Supo Mandragini. Beliau merupakan salah satu santri dari Hanjeng Sunan Ampel Denta, yang diberi tugas untuk membuat sebilah keris. Namun rupanya, pemahaman dari sang guru dan murid ini saling berseberangan. Di sisi lain, Sunan Ampel menginginkan sebuah pusaka berupa sebilah pedang sebagai perlambang dari makna Islam. Namun ketidaktahuan Ki Supo Mandragini sendiri, akhirnya beliau membuat sebilah keris yang memiliki look 9.
Keris tersebut menjadi penengah antara ajaran Islam dan Hindu bagi orang Jawa, dengan sebutan Islam Kejawen. Dan keris pembuatan Kisupo ini diberi nama Kiai Sengkelap. Dari kedua aliran itu, Islam telah ada di Pulau Jawa sejak abad ke-9. Ajaran ini dibawa dari kota Misri oleh seorang waliullah Kamil Syekh Sanusi dan muridnya Muhammad Al-Bahri. Ajaran Islam baru masyhur di Pulau Jawa pada abad 13 dan 14, atau zamannya para Wali Songo. Pembahasan lain dari keunikan yang terdapat di Pulau Jawa pada masa itu adalah, 300 tahun sebelum Wali Songo mendudukinya, para Syanghyang maupun bangsa lelembut Sleman, telah mengetahui lewat sasmita gaib yang mereka terima, bahwa sebentar lagi, Pulau Jawa akan dibanjiri para pemimpin makhluk dari berbagai negara. Mereka dari seluruh alam berkumpul, berdiskusi di puncak Gunung Ciremai. Pada masa itu, mereka mufakat untuk mengabdi dan membantu, apabila para waliullah telah menduduki Pulau Jawa. Namun tentunya, tidak semua dari mereka setuju, sehingga perpecahan dari dua kubu yang berseberang jalan itu dinamakan Getas Kinatas, atau terpecahnya satu keluarga, atau satu keturunan. Nanti pada akhirnya tiba, dari Sanghyang Rawis Renggol Jenggolo, akan menurunkan beberapa keturunan Sakti Ningpaku Jawa, atau orang-orang sakti yang menjadi penguasa Pulau Jawa, diantaranya Arya Benga, yang menurunkan para putra Majapahit, dan keturunannya sampai putra Mataram. Ciung Wanara, yang menurunkan Lutung Kasarung, hingga sampai ke silsilah Prabu Agung Galuh, atau yang dikenal dengan nama Prabu Mundingwangi, atau Prabu Siliwangi. Nimas Ratu Ayu Maharaja Sakti, yang menurunkan beberapa keturunan berbagai alam. Di antaranya, Ratu Palaga Inggris, seorang putri cantik dari bangsa manusia, yang akhirnya dikawini oleh Prabu Siliwangi. Kertajasa, Maharaja Sakti. Sangkowelan, salah satu anak dari Ratu Palaga Inggris yang berjenis bangsa lelembut. Dari beliau pula, Ucup Umur dan Ratu Kidul dihasilkan. Dari Syekh Sanusi, melahirkan ratusan waliullah kondang. Di antaranya para wali Irak, Yaman, Mesir, Turki, dan para wali di Jawa. Untuk yang berseberangan, atau Getas Kinatas, sebagian dari mereka memilih ngahyang, atau raib, dan tak pernah muncul lagi di permukaan bumi, dan sebagian lagi mereka mengabdi dengan lewat menjaga semua alam di Pulau Jawa. Di antara yang mengabdi adalah Si Pohaci, beliau menjaga awan dan langit. Si Parjampi, beliau selalu menjaga bumi dan bertempat pada lapisan bumi nomor 2. Sang Sontok, menjaga semua gunung Pulau Jawa. Sang Waluhun, menjaga pantai utara dan selatan. Si Walakat, menjaga seluruh hutan dan pepohonan. Sang Kalabrahma, menjaga bumi Cirebon. Sang Kalawisesa, menjaga bumi Mataram. Janggala Putih, menjaga bumi Bogor. Sang Lenggang Lumenggang Gajah, menjaga bumi Jakarta. Sang Sedahening, menjaga bumi Banten. Dan, pengguruan atau perguruan para Purwawali Jawa, diantaranya Perguruan Penatas Angin Pekalongan, Perguruan Agung Waliullah Ki Bagus Santo Pekalongan, Perguruan Pandarang Semarang, Perguruan Jambu Karang Purwokerto, Perguruan Daun Lumung Cilacap, dan lain-lain. Begitulah sepenggal kisah Purwa Jawa. Video berikutnya, kita akan membahas bagaimana awal mula Pulau Jawa berisi manusia. Yang tidak siap mendengar kisah yang menyeramkan, sebaiknya jangan menonton.